Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Wahyuni. Saya akan memaparkan tentang profil perusahaan. Kelompok kami mengambil nama perusahaan yaitu Restoran Diet dengan di bidang usaha kuliner, produknya makanan dan minuman sehat tentunya, dan waktu operasionalnya di hari Senin sampai dengan hari Minggu pada pukul 8 pagi sampai dengan 10 malam. Lokasinya bertepatan di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Visi dan misi perusahaan: untuk visinya, menjadikan usaha kuliner yang menghasilkan produk makanan dan minuman yang sehat dengan kandungan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan konsumen dan juga dengan didukung oleh tempat yang bersih, aman, nyaman, dan kekinian yang dapat direkomendasikan oleh instansi kesehatan. Sedangkan untuk misinya, itu yang pertama, mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan yang berfokus pada penurunan berat badan pelanggan, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas terbaik. Yang ketiga, memperhatikan kebersihan, citra rasa, dan kandungan gizi di setiap produk makanan dan minuman yang dijual. Dan untuk yang keempat, memperhatikan kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan estetika restoran. Yang kelima, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan karyawan guna mencapai performa operasional yang optimal. Struktur organisasi perusahaan: ada presiden perusahaan, yaitu dengan saya sendiri, Yuni Wahyuni. Pimpinan produksi dan promosi itu ada Hayuni Amalia. Dan untuk pimpinan sumber daya manusia ada Aulia Sari Yusrida, dan untuk pimpinan keuangan itu ada Sarah Fauziah. Latar belakang usaha kami: yang pertama, kaum mager meningkat. Zaman sekarang banyak orang yang malas gerak atau kita sebut dengan mager dan ingin semua serba instan. Dengan begitu, banyak orang-orang obesitas dan penyakit seperti DM, jantung, stroke semakin bertambah banyak. Yang kedua, kaum bodoh amat meningkat. Zaman sekarang banyak orang yang tidak peduli pada kesehatannya, termasuk pola makan yang tidak sehat. Dan yang ketiga, kaum doyan nongkrong meningkat. Zaman sekarang banyak anak muda yang suka nongkrong. Dengan adanya restoran diet, anak muda bisa nongkrong sehat dengan konsumsi makanan dan minuman yang sehat yang ditawarkan oleh restoran diet ini. Ini adalah restoran diet business model. Saya Hayuni Amalia akan melanjutkan 3 poin pertama dari bisnis model restoran diet. Yang pertama ada customer segments. Customer segments restoran diet ada 4. Pertama, penyandang obesitas. Kedua, wanita pasca melahirkan. Ketiga, orang yang sedang program diet. Dan keempat, anak muda yang suka nongkrong. Poin kedua ada value propositions. Ada 10 value propositions restoran diet kami, yaitu makanannya halal 100%, pengerjaan makanannya higienis, makanan mengandung gizi seimbang sesuai dengan kalori yang dibutuhkan konsumen, makanan dan minumannya lezat, makanan dan minumannya menarik, banyak pilihan menu, harga terjangkau, tempat bersih, aman, nyaman, dan instagramable, free wifi, dan bisa dine in atau take away. Selanjutnya poin ketiga ada channels. Channels dari restoran diet kami yaitu melalui website, Instagram, Facebook, TikTok, GoFood, dan GrabFood. Saya Sarah Fauziah. Selanjutnya ada customer relationships, dibagi menjadi 3, yaitu customer service yang akan standby di jam kerja dari hari Senin sampai Minggu, mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Lalu ada komunitas pencinta hidup sehat yang akan membantu menyebarkan informasi tentang restoran diet kepada sasaran yang tepat. Lalu ada sosial media yang akan digunakan sebagai media untuk influencers mempromosikan restoran diet. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu
ada keuntungan penjualan makanan dan minuman. Keuntungan per item terjual akan dialokasikan untuk biaya pengembangan produk dan restoran. Lalu sewa meeting room, terdapat 2 meeting room, yaitu meeting room mini dengan tarif per jam Rp100.000. Lalu ada meeting room deluxe dengan tarif per jam Rp300.000. Lalu konsultasi berbayar. Konsultasi hanya bisa dilakukan jika sudah membuat kontrak dan membeli produk minimal Rp300.000. Di waktu tertentu terdapat konsultasi gratis. Selanjutnya ada key activities, yaitu ada penyambutan ramah. Setiap pegawai restoran diet wajib bersikap ramah terhadap pengunjung. Lalu, penghitungan IMB dan BB ideal di bilik sehat. Setiap pengunjung yang datang wajib dihitung IMB dan BB idealnya, dan mengukur BB dan TB di bilik sehat. Lalu, ada rekomendasi menu sesuai hasil IMB dan BB ideal. Setiap waiter atau waiters wajib merekomendasikan menu pilihan sesuai dengan hasil IMB dan BB idealnya. Lalu ada konsultasi. Konsultasi dapat dilakukan dengan catatan telah membuat kontrak sebelumnya dan pembelian produk Rp300.000 atau jika telah terdaftar konsultasi gratis. Nama saya Aulia Sariusrida. Nah, ini ada key research, ada chef, cook helper, ahli gizi, fotografer, waiter or waiters, admin sosial media, dan cleaning service. Selanjutnya, key partners kita, supplier bahan baku, penyewaan tempat, Gojek atau Grab, influencer, komunitas pencinta hidup sehat, dan instansi kesehatan. Nah, ini yang terakhir ada cost structure. Pertama, di biaya operasional. Biaya sewa tempat 2 juta per bulan, biaya listrik dan air 400.000 per bulan, biaya internet 800.000 per bulan, pajak pemasangan nama restoran 150.000 per bulan, biaya kebersihan dan estetika 200.000 per bulan. Total dari biaya operasional yaitu 3.550.000 per bulan. Yang kedua ada biaya belanja bahan baku, biaya bahan baku makanan 10 juta per bulan, biaya bahan baku minuman 8 juta per bulan, biaya packaging 3 juta per bulan, totalnya 21 juta per bulan. Yang ketiga ada gaji pegawai, chef 5 juta per bulan, cook helper kita punya 3, cook helper pertama itu 3 juta per bulan, cook helper 2 dan 3 masing-masing gajinya 2.500.000 per bulan. Ahli gizi ada 2, masing-masing gajinya 5 juta per bulan. Fotografer 3 juta per bulan, waiter or waiters ada 3, masing-masing gajinya 2.800.000 per bulan. Admin sosial media 3 juta per bulan, cleaning service ada 2, masing-masing gajinya 2.600.000 per bulan. Staf khusus 2 juta per bulan. Total dari gaji pegawai yaitu 44.600.000 per bulan. Selanjutnya yang keempat ada biaya perawatan aset, totalnya 500.000 per bulan. Yang kelima biaya promosi 3 juta per bulan. Total dari cost ini semuanya 72.650.000 per bulan.